Baiklah teman-teman, mari kita lanjut lagi. Part keempat atau part terakhir dari film yang berjudul The Round of Punishment. Kasino online pun dimulai. Semua berjalan dengan baik tanpa gangguan. Di sisi lain, Ketua Zhang dijebak oleh Ketua Kwon dan Ketua Baek. Dia berkata jika dia sudah menangkap Baek dan membawanya ke sebuah gudang kosong. Bahkan dia diberi sebuah pistol oleh Kwon untuk menembak Baek secara langsung. Namun nyatanya setiba di sana ternyata Baek tidak terikat dan menunggunya. Baek langsung ke poinnya, dia meminta sandi administrator dompet digital kripto mereka. Dia memberitahunya karena dia yakin setelah itu dia akan mengirim Baek ke surga. Saat dia hendak menembak Baek, di sana dia sadari kalau pistol yang dia terima tidak bisa digunakan. Baek pun langsung menikam bagian lengannya. Setelah itu Baek memotong jarinya untuk membuka sistem administratornya dan juga brangasnya. Ketua Baek pergi dari sana. Setelah itu Ketua Kwon menghabisi Ketua Zhang. Anak buah Baek di kasino pun menemukan ada pesaing baru mereka yang baru saja dibuka. Dia melaporkan kepada Baek dan Baek memerintahkannya untuk bersiap membersihkannya. Sistem yang baru dibuka oleh para detektif pun diretas dan diputus oleh pihak mafia. Mereka menyadari umpan mereka berhasil. Mereka kemudian segera mengevakuasi semua orang dan mengosongkan lokasi. Sementara polisi menunggu di dalam ruang lain bersiap untuk menyergap mereka. Mereka pun datang dan Seok memerintahkan timnya agar tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Mereka langsung menabrak gerbang dan pintu. Mereka tidak menemukan siapapun di sana dan mereka diminta mengamankan semua server yang ada. Polisi kemudian mengepung mereka dan menangkapnya. Namun ada seorang yang berlari ke ruang para pekerja dan dia menyandera seorang di sana. Untung saja detektif rahasia Yesu berhasil melumpuhkannya. Di sisi lain, Ketua Baek pergi ke villa Ketua Zhang untuk membuka sistem dan mengamankannya. Tim yang di Filipina menginformasikan kepada tim yang di Korea bahwa mereka sudah mengetahui dari orang-orang yang ditangkap bahwa lokasi Emperor Casino berada di villa Ketua Zhang. Detektif Seok kemudian langsung bergerak bersama timnya untuk pergi ke sana. Ketua Baek pun berhasil membuka sistem digital hingga brankas milik Ketua Zhang. Dia menemukan tumpukan uang yang sangat banyak hingga harddisk di dalam brankas. Ketua Baek dan Ketua Kwon membuat kesepakatan. Baek mengambil uang digital dengan membawa semua harddisk itu, sementara uang cash dan yang lainnya untuk Ketua Kwon. Tim di Filipina menggerebek lokasi pusat judul yang dikelola Ketua Baek. Mereka mengamankan semua orang. Namun saat mau mengakses sistem informasi judul tersebut, diketahui bahwa kunci administratornya baru saja diubah oleh seseorang. Datanya bahkan sudah dicadangkan ke tempat lain, yaitu QM Holding milik Ketua Zhang. Saat Ketua Kwon dan anak buahnya masih sibuk mengamankan semua uang, polisi sudah terlebih dahulu datang. Polisi mengamankan semua orang, sementara detektif Seok langsung menuju ke Ketua Kwon. Ketua Kwon sempat melawan, namun tentu saja detektif Seok bukanlah lawannya. Dari Kwon juga dia tahu bahwa Zhang sudah dibunuh oleh Baek. Sementara Baek sedang menuju bandara untuk pergi meninggalkan negara itu. Mereka juga kemudian langsung bergegas menuju bandara. Tim juga kesulitan melacak jadwal keberangkatan Ketua Baek karena dia menggunakan paspor palsu. Mereka harus segera bergegas untuk melacak orang ini, termasuk bekerja sama dengan petugas polisi bandara hingga badan forensik negara. Karena jika mereka gagal menangkapnya dan dia sempat keluar dari Korea, mereka tidak akan pernah bisa menangkap orang ini. Sementara Baek sudah berada di bandara. Tidak lama kemudian, kepolisian bandara juga berhasil mencocokkan data-data pelacakan orang yang menyerupai ciri-ciri dari Ketua Baek. Diketahui Baek akan terbang dari sana menuju Manila dan keberangkatan tinggal menunggu 10 menit lagi. Namun Baek sudah memasuki pesawat dan duduk di bangku first class. Detektif Seok yang baru tiba pun langsung buru-buru melihat jadwal dan terminal keberangkatan Ketua Baek.
Dia belum tiba di pesawat tersebut, pintu pesawat sudah ditutup oleh pramugari. Hal itu membuat ketua baik dan bawahannya tersenyum senang. Namun satu hal yang tidak dia ketahui bahwa pramugari baru saja menerima telepon dari pihak kepolisian bandara. Diinformasikan bahwa mereka baru saja menerima surat penangkapan darurat untuk penumpang pesawat tersebut. Seok juga diarahkan oleh petugas bandara ke arah pesawat tersebut. Dan seorang pramugari pun membukakan pintu pesawat untuknya. Baik dan bawahannya pun terkejut mendengar jika seorang polisi datang untuk melakukan pemeriksaan. Tidak ada pilihan, mereka pun harus berdiri dan menghadapi detektif Seok. Baik meremehkannya, apakah kau akan baik-baik saja datang sendiri, ucapnya. Mungkin dia tidak tahu siapa detektif Seok. Ronde pertama dimulai, detektif Seok sementara memimpin. Ronde kedua, detektif Seok disudutkan oleh kedua orang itu dan sempat dipukuli namun bangkit kembali dan menghajar keduanya. Ronde ketiga, dia menghajar anak buah Baik hingga pingsan, namun Baik masih berusaha melawannya. Baik juga sempat menusuknya beberapa kali dengan pisau dapur hingga menembus tangannya. Namun pada akhirnya memukul Baik hingga tak berdaya. Semua pengelola hingga pekerja judal di Filipina pun diamankan oleh polisi. Di bandara, pihak penerbangan kemudian menanyai siapa penanggung jawab dari para polisi itu. Detektif Hyung yang baru tiba pun datang dengan bangganya mengaku jika dirinya adalah sebagai ketua tim. Dia tidak tahu jika mereka menagih pertanggungjawaban atas kerusakan pesawat di ruang kelas 1 tersebut. Dasar ketua yang suka angkat telur. Sementara Seok sudah kabur menggunakan eskalator dan tidak mau tahu dengan apa yang dikatakan Hyung. Detektif Seok dan timnya pun menyempatkan berziarah ke makam ibu yang sebelumnya memintanya mengusut kasus ini hingga tuntas. Ia berucap sudah menepati janjinya. Sementara Jang Nisu dengan pedenya melanggar lalu lintas. Saat polisi memberhentikannya, dia dengan pedenya mengaku dari keluarga yang sama sembari menunjukkan lencananya. Polisi kemudian langsung menangkapnya karena dianggap menyamar sebagai polisi. Dia tidak tahu jika lencana yang dia punya berlogo FDA itu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Dia pun menelpon detektif Seok dan memarahinya karena sudah menipunya. Seok langsung mematikan telepon dan tertawa geli. Film pun berakhir. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya.